Selamat datang di Notif, Nongkrong Informatif. Jadi kali ini gue kedatangan salah satu TikTokers paling terkenal di Indonesia, itu adalah Bang Iben. Lu kalah dong. Hah? Lu kalah dong. Aduh, tuh kan belum mulai udah kalah. Itu joke TikTok aja. Jadi gini, Iben itu adalah salah satu TikTokers yang paling gue nonton. Setiap hari gue nontonin konten lu karena emang bener-bener lucu gitu. Bener-bener lucu banget gitu. Boleh gak sih bagi orang yang belum kenal sama lu nih, lu boleh perkenalkan gak sih diri lu tuh siapa, nama lengkap atau apa gitu? Singkat aja lah ya. Singkat aja, santai. Nama gue Iben, mungkin lu taunya dari gue bikin konten TikTok. Tapi yang biasa orang nggak tahu, gue juga karyawan kantor juga. Jadi gue itu seorang head legal di suatu venture capital. Ya gitulah singkatnya. Pinter lu tuh deh. Hoki aja. Ben, gue mau nanya nih Ben, lu boleh ceritain gak sih sedikit, lu tuh bikin konten di platform TikTok berarti? Platform TikTok itu sebenarnya awalnya iseng-iseng doang atau emang lu tuh dari awal udah berencana kayak, oh gue pengen bikin konten di TikTok seperti ini kok, udah ada planning ke depannya panjang banget gitu? Bener-bener iseng-iseng doang Sob. Kayak awalnya banget ya, Iya. iseng doang karena kan gue kerja kantoran. Terus kalau lu lihat konten gue tuh banyak banget perubahannya, dari ada yang dulu ya gue di kantor, terus pas gara-gara WFH gue bikin konten di rumah, baru gue bikin konten interview gitu. Dan yang pertama itu yang di kantor, itu tuh video pertama gue dan viewsnya nyampe, gue inget banget tuh kayak tiba-tiba awal gue ngepost terus baru sehari viewsnya tiba-tiba 200.000, 300.000. Dan gue tuh lagi nge-gym, terus gue kayak langsung ngomong ke orang kantor gue, oh gila-gila sih nih gue langsung tiba-tiba followers lagi gak ada banget, gila tuh. Tapi yang di kantor itu lu nanya-nanya gitu? Enggak. Beda. Gue kayak cuma bikin challenge gitu doang. Challenge Ya, doang. TikTok being TikTok, lu cuma ngikutin konten orang, tapi lu bikin yang versi lu kayak gitu doang. Berarti belum kayak yang sering gua tonton kan yang di jalanan yang nanya-nanya kayak gitu, belum kayak gitu ya? Itu gara-gara gue WFH tuh. Itu waktu itu gara-gara lu masih WFH ya? Gue WFH, gue gak bisa bikin konten di kantor. Otomatis gue kayak mikir, gue bikin apa lagi, gak juga, sebenernya jadi bikin itu deh. Akhirnya lu decide untuk keluar. Iya. Dan ternyata konten lu booming di luar, akhirnya lu decide untuk kayak, yaudah gue lanjutin aja deh. Iya. Kan? Kebetulan oke lah. Asik. Tapi keren sih. Tapi kenapa sih Ben kayak dari semua platform yang ada nih, ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok, ada apa? Bigo. Ya. Itu apa sih? Enggak tahu gue juga. Gue pernah denger aja kayak ini di OP gue pernah ngomong Bigo gitu. Iya enggak? Enggak pernah ya? Disampaikan orang lain. Oke, kenapa gue pilih TikTok? Gitu? Kenapa harus TikTok? Karena pas awal ya kebetulan itu hoki aja gue nyoba, terus TikTok. Dan opsi kedua kenapa gue ngelanjutin di TikTok lagi, karena menurut gue TikTok itu platform yang fair, dimana setiap orang punya kesempatan untuk masuk FYP. Jadi orang itu fokus ke konten lu, bukan kreatornya siapa. Jadi lu siapapun, selama lu punya konten yang bagus yang bisa dinikmatin orang, itu lu ada opportunity untuk yang viewsnya gede, terus engagementnya gede. Jadi lebih fair dibandingkan dengan misalkan platform yang lain, kayak contoh Instagram, lu udah creator ternama gitu. Lu ngepost apapun lu pasti bakal laku. Iya. Sedangkan kalau kayak lu di TikTok, lu misalkan walaupun lu udah ada nama, tapi lu cuma ngepost yang gak jelas, mungkin views lu bakal gak segede yang lain yang kontennya jauh lebih jelas padahal bukan siapa-siapa. Iya, gue pernah sih kayak di TikTok kan gue juga mulai main juga gitu. Di FYP gue tuh sering keluar video orang yang nggak gue kenal tapi viewsnya banyak. Mungkin maksudnya itu kali ya. Iya, betul. Tapi ya gara-gara videonya kocak atau videonya informatif kayak gitu. Jadi kayak ngasih opportunity untuk setiap orang buat ya lu nggak harus jadi seseorang dulu buat bikin konten, tapi lu siapapun lu bisa bikin konten, dan kita ngasih opportunity untuk konten lu tuh dinontonin oleh orang-orang. Oh, terus berarti ini dong, berarti algoritma Instagram sama TikTok berarti lumayan beda ya? Jauh sih, beda jauh ya? sih ya. Kayak TikTok, gue selalu bilang ke orang tuh TikTok itu tuh content based, jadi mereka lebih fokus ke kontennya. Sedangkan kalau Instagram itu lumayan creator based, siapa yang konten itu, siapa yang bikin konten itu ngaruh banget. Oke. Nah tapi gini Bet, dari semua video yang gue tonton, kayak lu nanya jumlah penduduk
Indonesia ada berapa, habis itu jumlah penduduk dunia ada berapa, dari Pancasila, dari foto ibu kita Kartini dibanding sama fotonya artis zaman sekarang gitu kan. Artis zaman sekarang? Reza Arab gitu kan. Yang satu lagi ada lagi. Siapa ya? Ini Atta Halilintar gitu kan. Satu lagi siapa lagi? Udah itu doang ya? Udah kayak gitu. Tapi dari itu padahal kan pertanyaan basic ya. Cuman lu berhasil untuk nyari ekspresi orang-orang ini. Mereka tuh nggak tahu gitu loh. Iya nggak sih? Lu tuh dapat pertanyaan-pertanyaan atau ide-ide yang untuk disampaikan, pertanyaan yang untuk disampaikan ke orang-orang di jalanan itu dapat sendiri atau lu ada tim kreatifnya sebenarnya? Awalnya sih gue sendiri, tapi lama-lama kayak sekarang gitu gue mau bikin kontennya juga lebih banyak, lebih variatif. Otomatis gue brainstorm juga sama tim gue kayak kira-kira kita ngelakuin apa nih nextnya. Dan itu bakal ada tektokan juga. Selain dari tim, menurut gue ini yang penting banget dari sisi creator. Kayak untuk lu bikin konten itu, kayak lu tanya audiens lu. Itu yang biasa gue lakuin juga. Kayak lu nanya audiens lu, mereka maunya kayak gimana, yang mereka prefer apa, yang karena lu jadi kayak seakan-akan nih di platform ini lu punya hak untuk nanya ke penonton lu langsung, lu tuh maunya apa sih? Dan itu ya pasti jauh lebih berhasil lah dibandingkan lu misalkan coba-coba ide sendiri. Jadi selain lu ada referensi dari tim kreatif lu tuh juga nyari beberapa referensi dari viewers lu kayak misalkan ada yang komen, "Bang, ini dong." Lu masukin tuh biasanya di video, "Bang, ini coba tanya-tanya kayak gitu." Itu lumayan ini juga sih Ben, maksudnya lumayan resourceful lah. Berarti audience lu cukup resourceful untuk the next content yang dan lu jadi bikin engagement juga kan sama audience lu. Karena gue paling nggak tahu, gue dari dulu selalu ngerasa kayak gue DM orang gue pasti selalu balesin. Karena gue ngerasa tuh engagement sama audiens tuh salah satu yang paling penting. Itu penting banget sih untuk naikin engagement rate lu juga kan sebenarnya. Nah, kan lu nih base di TikTok, sedangkan kalau gue base di Instagram kan. Gue tuh belum ngerti deh Ben, kayak kalau di Instagram tuh kan ada endorsement kayak misalkan satu kali posting story berapa, satu feeds berapa. Nah, kalau lu sebagai influencer TikTok, yang sebutnya apa sih? TikTokers ya. Sebagai TikTokers, gimana sih Ben kayak kalau dari segi ekonomi tuh sepengaruh apa gitu terhadap lu semenjak lu menjadi TikTokers, salah satu TikTokers terbesar di Indonesia gitu? Yang pasti sih ya pertama dari economic wise itu kalau di TikTok itu lu ada dari endorsement sama lah kayak Instagram. Tapi yang the next big thingnya yang sebenarnya lagi TikTok ngelakuin itu adalah dari endorsement ini, mereka nih sekarang ada endorsement yang di platform mereka sendiri. Jadi instead of agency nge-approach lu, ini dari TikTok tuh nanti keluar notif brand ini mau kerja sama lu. Nah, nanti langsung lu dealingnya dari platformnya itu sendiri. Oh, jadi dari brand langsung ke account TikTok lu. Ada yang approach. Iya, jadi si TikTok tuh jadi semacam agensinya gitu lah. Walaupun gue sampai saat ini belum pernah ngambil deal yang itu, karena kadang-kadang lu merasa kayak TikTok kan ribet ya kalau cuma by phone doang. Sedangkan lu butuh orang yang bisa lu WA, lu tanya briefnya gimana. Itu sih yang economic wise. Dan yang ketiga itu lu juga bisa dapet dari kalau kayak di Shopee itu namanya Shopee affiliate. Jadi lu kayak Shopee affiliate. Jadi kalau lu misalkan ngejual produk, nanti lu tuh dapat percentage. Kayak sharing profit semacam gitu, kayak lu dapat referral fee lah. Nah di TikTok tuh nanti nextnya itu lu bisa misalnya lu liat video, wah ini orang baju bagus nih, lu bisa langsung lihat tim produk apa yang dia pakai. Terus kalau tuh orang langsung ngelakuin purchase dari tempat lu situ, lu nanti dapat kayak semacam 5% atau berapa kayak gitu. Oh, jadi ada ini ya, lumayan cukup beda sama Instagram. Iya, beda. Kalau Instagram kan ya lu dari endorsement. Dari endorsement, dari agency ya, dari manajer, kayak misalkan 3 post story segala macam berapa gitu kan. Tapi gini, kan lu sebagai content creator nih, content creator di TikTok, dan lu bilang lu kerja kantoran juga. Itu kan pasti waktu lu bener-bener kayak apa ya, sibuk banget tuh pasti kan. Lu kantoran, terus lu di lain waktu lu juga harus bikin konten buat TikTok lu gitu.
gimana sih lu bisa kayak ngatur waktu supaya dua-duanya ini berjalan dengan efektif dan efisien gitu? Gue tuh selalu nekenin kalau misalkan gue ngelakuin kerjaan kantoran gue itu pada saat jam kerja itu pasti gue maksimalin. Apalagi plus kita lagi WFH gini, kayak kadang-kadang tuh orang tuh kalau kerja di kantor, lu mungkin 9 to 5 di kantor tapi secara kenyataan lu kadang-kadang malah gabut nonton apa, Instagram basa-basi. Gue tuh dari sebelum WFH pun gue juga ngemaksimalin si 9 to 5 gue itu sih. Jadi gue selalu 9 to 5 gue buat kantor, setelahnya buat konten dan weekendnya buat konten. Kebetulan kayak kantor gue juga enak dan bisa ngasih opportunity gue untuk kayak kerja sampai jam 2 pagi lo harus yang jadi. Mereka bisa ngertiin lo lah. Iya, bisa ngertiin itu yang untung banget sih. Ya lu beruntung lah kalau environment kantornya cukup mendukung untuk lo sebagai content creator. Ya kalau environment kantor lo nggak ngedukung lo mending cabut. Siapapun yang nonton ini, kalau environment kantor lo toxic, lo cabut. Itu pesan dari Iben. Master. Tapi gini Ben, gue cukup penasaran sama satu hal ini. Gue sempat menjadi pertanyaan besar buat gue. Terkadang lu tuh suka nanya ke orang-orang di random di jalanan tentang hal-hal yang menurut gue ini adalah pelajaran SD. Contohnya Pancasila, atau yang tadi gue bilang foto Ibu Kita Kartini, atau ada beberapa provinsi di Indonesia dan lain-lain. Tapi sebagian besar orang-orang yang ngejawab itu nggak paham gitu. Atau misalkan lu nanya tentang hal matematika yang menurut gue pelajaran SD ya, menurut gue ya pelajaran SD ya. Yang gue lihat dan menjadi pertanyaan terbesar gue setelah melihat video lu itu adalah ini sistem pendidikan di Indonesia seperti apa sih gitu loh. Kok orang-orang di jalanan seperti ini kurang paham sama pertanyaan yang seharusnya kita semua tahu sebagai warga Indonesia gitu loh, kayak presiden pertama, presiden kedua, presiden ketiga, Pancasila 1-5 apa aja gitu loh Ben. Nah menurut lo dari sudut pandang lo ini ya, berarti ini kan opini lo ya, opini lo ya, sistem pendidikan di Indonesia tuh seperti apa sih Ben? Kalau dari yang konten gue itu sendiri ya, si kontennya kadang-kadang orang suka salah tanggap juga sih. Kayak konten gue itu tujuannya itu yang pertama awareness, tapi tujuannya juga entertainment and fun. Karena setiap kali gue ngelakuin interview itu tuh sama orang-orang yang gue itu tuh ketawa-tawa, seru-seruan kayak gitu. Jadi kalau gue ngerasa kalau orang sampai bilang kayak ini sistem pendidikannya parah gitu-gitu, kalau lu lihat di TikTok ada juga orang bule, orang US, orang UK yang ngelakuin itu, kayak gitu juga, banyak yang kayak gitu juga. Masih kurang paham terhadap apa ya, kayak general knowledge dari negaranya juga. Dan menurut gue itu wajar, kayak mereka cuma gak tahu doang dan ya lo kasih tahu aja ke mereka. Jadi gue sih nggak merasa kayak itu sampai se-impactful itu sampai bilang bahwa itu ngaruh ke sistem pendidikan di Indonesia atau yang terdalam itu, karena nggak tahu kadang-kadang orang sekarang kalau ngeliat konten tuh terlalu overanalyze gitu. Kayak gue. Ya, soalnya gue orangnya terlalu suka banget menganalisa. Gue observan banget orangnya. Karena kalau gue ngeliat A, kenapa bisa jadi A gitu kan? Kalau melihat A B C, kenapa ini bisa jadi A B C? Kenapa nggak B sama C gitu loh? Gue terlalu banyak analisa dan terlalu observan gitu loh. Soalnya gue juga ngeliatnya kan kayak ada faktor mereka mungkin nervous. Ada mungkin. faktor depan kamera kayak. Gara-gara tiba-tiba depan kamera tanya kayak 1+1 berapa dari depan kamera kayak. Lo kadang-kadang bingung. Oh jadi seperti itu ya. Jadi menurut gue gitu. Cuma ya ada orang yang pendapatnya beda ya. Go for it juga. Oke. Jadi terus gini Ben, lu kan dari sudut pandang gue dan opini gue, lu tuh salah satu tiktoker sukses lah. Sukses yang kontennya hampir semua orang tahu lu gitu. Sampai nyokap gue pun pernah ngirimin video lu. Di grup keluarga gitu ya? Enggak, personal gue. Oh personal. Kayak nyokap gue bilang, Mas nonton videonya dia nggak yang ini? Pas gue lihat, gue waktu itu belum pernah sama lu. Oh iya Bu, ini lucu banget dia tuh nanya-nanya gitu kayak ekspresi orang-orang random di jalanan kayak gitu dan segala macam. Maksud gue itu kan berarti lu udah berhasil menembus pasar yang lumayan besar ya di Indonesia ya, sebagai tiktokers gitu loh.
Nah, lu tuh masih ada nggak sih yang masih ingin lu capai kayak 5-10 tahun ke depan yang sekarang lu tuh masih kayak gue sekarang udah di posisi ini tapi gue tuh masih pengen kayak mendapatkan itu atau mendapatkan itu. Kayak goals gue tuh masih ada, gue misalkan mau jadi partners di law firm kan? Sekarang gue di venture capital. Oh, venture capital. Lu mau jadi atasan di sana atau nanti kedepannya lu pengen ekspansi konten lu dari TikTok ke YouTube, di YouTube nanti gue bikin sesuatu lagi gitu kan masih Goal gue tuh apa ya, gue kayak nggak tahu sih dari dulu tuh gue selalu mikir goal gue adalah bikin company, bikin bisnis, which is menurut gue ya sekarang yang gue lakuin itu content creating itu tuh salah satu jalan gue untuk bisa dapetin ke situ lah. Dan goal gue yang lain itu tuh gue pengen untuk embrace orang-orang yang sebenarnya punya potensi nih untuk bikin konten, cuma mereka belum punya akses aja. Kayak contoh ini yang short term goal doang sih, kayak gue kan sering main sama bocil-bocil gitu kan yang di dekat rumah yang di dekat rumah gue. Terus mereka tuh hampir tiap hari main basket depan rumah gue, terus hampir tiap hari main Mobile Legends juga. Gue tuh mereka setiap kali main basket atau main Mobile Legends gitu kadang-kadang dimarahin juga sama nyokapnya gitu, sama bokapnya, pokoknya sama keluarganya lah. Gue tuh pengen kayak nih orang-orang ini mungkin mereka punya potensi sendiri dan jangan ditahan potensinya itu, malah harusnya di-embrace. Nah itu sih gue kayak pengen ngembangin orang-orang yang gak ada aksesnya itu untuk lu content creating gila sendiri kan, lu bikin lah yang lu mau gitu. Bikin aja sendiri sesuka, bukan suka hati lu kayak kalau emang lu pengen. Emang passion lu ya. Nah ngomong-ngomong pengen nge-embrace orang-orang nih untuk kalau emang mau jadi content creator, bikinlah konten lu sendiri gitu kan. Jangan malu-malu, jangan takut dijudge orang segala macam. Boleh kasih pesan ke audiens gue nih. Mungkin gue ngomongnya sahabat notif kali. Sahabat notif. Sahabat notif. Hai sahabat notif. Boleh kasih pesan untuk anak-anak muda zaman sekarang. Kalau emang mereka mau jadi content creator di Instagram atau di TikTok atau di YouTube gitu, lu boleh kasih nggak sih pesan ke mereka supaya mereka tuh tahu apa yang harus mereka lakuin dari awal sampai mereka bisa mengimplikasikan konten mereka. Kalau menurut gue ini buat lu yang lagi nonton ini, lu lakuin aja and no excuse. Mau itu jadi side hustle lu atau itu jadi kerjaan utama lu ya, pokoknya lu lakuin aja. Karena gue sendiri ngerasa gue ngelakuin itu awalnya sebagai side hustle, tapi makin kesini gue kayak makin ngerasa ini side hustle gue bisa jadi main hustle gue ya. Dan kalau misalkan pas di awal gue terlalu mikir-mikir ini apakah ini side hustle gue atau ini gue akan kedepannya kayak gini terus, pasti nggak akan ada jadinya juga sih. Itu menurut gue itu kedengeran bullshit, kayak just do it ya, itu udah bullshit banget lah. Tapi kenyataannya itu sih. Tapi itu kenyataannya. Iya, kayak gue pas gue di law firm tuh kan gue kerja sampai jam 2 pagi. Dan gue coba aja nyempetin bikin konten walaupun asal-asalan, produksi jelek, gak jelas. Tapi at least coba aja. Dan lu kalau lu nggak coba kan lu nggak akan dapet feedback ya kan. Itu cuma bakal ada di otak lu kayak aduh ini nanti gede, aduh ini nanti nggak sukses. Jadi terlalu banyak persepsi kayak outputnya bakal gini, terlalu overthink lah ya. Terlalu overthink. Oke, kalau gitu itu adalah pertanyaan terakhir dari interview dari nongkrong kita kali ini. Sekarang gue yang interview sama Sabian. Ini kalau gitu itu dia guys, obrolan informatif malam ini. Ini cukup informatif gak sih buat kalian? Cukup lah, ini informatif banget. Informatif parah. Kalau buat gue ya, sebagai orang yang menginterview lo. Berarti lo janji abis ini lo main TikTok? Gue udah main TikTok tapi gue nggak seviral lo. Karena gue nggak tahu caranya. Tapi lu just do it. Just do it. Nike, mohon. Oh ini. Ya, jadi tadi gue udah di brief sama Sabian. Lo kalau bisa masukin deh Nike dikit slogannya. Just do it guys. Kalau pesan dari Iben adalah just do it. Gitu. Jadi thank you so much Iben udah mampir ke Notif, Nongkrong Informatif episode kali ini. Thank you banget for your information, for your knowledge untuk kalian semua yang pada nonton ini. Ben, thank you so much bro. Thank you Sab.